Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya masih tetap menjaga kesehatan kita sampai dengan hari ini. Semoga kesehatan yang Allah berikan bisa kita manfaatkan dengan baik untuk melakukan berbagai macam amal ibadah, dan semoga berbagai amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran serta zikir dan lainnya, semoga Allah menerima itu semua. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah mustajabnya doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang manusia, 3 orang hamba Allah yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin sesungguhnya memiliki peluang untuk terkabulnya doa-doa dia bagi kelangsungan kehidupan rakyatnya. Tapi syaratnya harus pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, was-shaimu haina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, wada'watul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Yarfa'uha fauqal gamam, doanya orang yang teraniaya ini diangkat sampai di atas awan. Wa tufattahu laha abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka untuk doanya si mazlum ini. Wa yaqulu rabbu azza wa jal, bahkan Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati la ansurannak walau ba'da hin, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu pada orang yang teraniaya itu, walaupun setelah beberapa waktu tertentu. Kita ambil poin yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah, khususnya yang disebutkan di dalam hadis adalah hina yuftir, ketika ia berbuka. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin, saudara-saudaraku. Hari ini kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Maka manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu kita di Ramadan ini, khususnya saat-saat kita mau berbuka. Bukan hanya disibukkan dengan menyiapkan makanan, minuman untuk berbuka, tetapi persiapkanlah doa-doa terbaik saat kita mau berbuka. Begitu berbuka atau ketika mau berbuka, panjatkanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada begitu banyak kisah nyata yang menunjukkan betapa mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa, baik ketika ia berbuka atau kapanpun ia panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Setidaknya saya mau menyampaikan 3 kisah nyata ini. Yang pertama, dikisahkan ada seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Dia menginginkan dalam benaknya ingin memiliki rumah yang di depannya ada sungainya, sementara ia tinggal di padang pasir yang tandus. Apa yang dia lakukan? Si ibu ini, dia mengumpulkan anak-anaknya setiap kali mau berbuka, lalu diajaknya anak-anaknya ini untuk berdoa kepada Allah. Apa yang dimintanya? Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami rumah yang di depannya ada sungai. Suaminya malah mengolok. Dari mana akan dapat rumah? Dari mana? Mana mungkin ada rumah yang di depannya ada sungai di tempat gersang seperti ini, kata suaminya. Tapi dia menjawab dengan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ini rupanya yang memotivasi si ibu tadi untuk berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh keyakinan. Dia minta pada Allah untuk diberikan rumah yang di depannya ada sungainya. Setiap hari, setiap mau berbuka, diajak anak-anaknya seperti itu. Sampai selesai Ramadan. Singkat cerita, masuk Syawal, belum ada apapun yang terjadi. Sampai-sampai suaminya mengolok, mana rumahnya? Mana sungainya? Sampai apa yang terjadi kemudian? Di pertengahan bulan Syawal itu, Allah tunjukkan keajaiban. Dan justru dialami oleh suaminya sendiri. Pada saat dia baru kembali pulang dari masjid, tiba-tiba ketemu dengan seseorang. Lalu orang itu mengatakan, Tuhan, saya mau bicara sebentar. Ada apa Tuhan? Begini Tuhan, saya ini punya 2 rumah. Jujur saja, rumah yang satu itu saya sudah tidak membutuhkannya. Dan saya sudah bernazar bahwa saya akan berikan rumah saya yang satu ini pada siapapun yang pertama kali saya lihat keluar dari masjid ini saat ini. Dan ternyata saya bertemu dengan Anda. Jadi rumah itu saya akan berikan kepadamu. Tetapi si bapak ini merasa tidak nyaman kalau hanya menerima gratisan begitu saja. Dia sampaikan kabar itu kepada istrinya. Dia mencoba berusaha mencari uang sebagai pengganti untuk membeli rumah itu ceritanya. Dia pun berusaha dan mendapatkan nilai hanya beberapa dirham saja. Lalu diberikan uang itu kepada si pemilik rumah tadi, dan si pemilik rumah pun menerimanya. Uang yang tentu nilainya jauh sekali dari nilai rumah itu. Akhirnya rumah itu pun menjadi milik keluarga si perempuan tadi, si ibu tadi, dengan suami dan anak-anaknya. Tetapi masih ada pertanyaan di hati si perempuan tadi, karena yang dimintanya kepada Allah adalah rumah yang di depannya ada sungai. Dia perhatikan di depan rumah itu tidak ada apa-apa, bahkan nggak ada sungai sama sekali. Maka ia pun kemudian bertanya kepada seorang syekh. Dia bercerita tentang apa yang dilakukannya.
Dia berdoa setiap hari meminta kepada Allah dan seterusnya. Tetapi ada yang mengganjal di hatinya karena ternyata satu permintaannya belum terwujud, yaitu adanya sungai di depan rumah dia. Lalu si syekh ini bertanya, saat ini yang engkau dapati di depan rumahmu itu apa, wahai ibu? Kata si ibu itu mengatakan, masjid ya syekh. Maka syekh itu pun dengan tersenyum mengatakan, itu dia sungainya, ibu. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat yang 5 waktu itu seperti sungai? Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir deras, lalu si pemilik rumah itu mandi dalam sehari 5 kali, masih mungkinkah ada kotoran yang menempel pada dirinya? Kata Nabi, itu mengibaratkan sholat, bahwa sholat yang 5 waktu itu akan menggugurkan dosa, ibarat sungai yang mengalir di depan rumah seseorang. Tetapi kesimpulan dan inti yang perlu kita ambil adalah bahwa betapa mustajabnya doa si ibu dan anak-anaknya ini. 1 bulan full penuh, setiap mau berbuka dia berdoa kepada Allah, meminta apa yang mereka inginkan, dan di bulan Syawal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, dikisahkan pula ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang memiliki penyakit yang ia sendiri pun tidak tahu penyakit macam apa, di mana setiap kali buang air besar selalu disertai darah yang keluar. Ia sudah berusaha mencoba berobat ke sana kemari, tetapi ternyata tak kunjung sembuh, dan belum ada dokter yang bisa mengatasi penyakitnya. Satu saat, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ia datang ke Masjidil Haram. Di tengah malam, dia bermunajat kepada Allah. Dia memohon, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini. Selesai sholat fajar, dia pergi ke WC. Dan begitu terkejutnya saat dia mendapati ternyata penyakitnya itu sudah sembuh. Tidak ada lagi darah saat dia buang air besar. Dan terus selamanya setelah itu tidak ada lagi. Masya Allah, Masya Allah, mustajabnya doa orang-orang yang berpuasa, mustajabnya doa orang-orang yang memohon kepada Allah di bulan Ramadan ini. Satu lagi kisah nyata tentang seorang perempuan yang menderita suatu penyakit di mana dokter sudah angkat tangan. Bahkan dokter mengatakan si ibu ini mungkin tidak akan lama lagi akan mengalami kematian. Mendengar keterangan sang dokter, si ibu ini pun kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Dia bagi-bagi hartanya untuk ahli warisnya. Dia nggak mau ahli warisnya nanti menjadi berselisih karena sebab harta warisan. Akhirnya dia bagi-bagi pada saat dia masih hidup. Dia bagikan harta yang masih dia punya kepada fakir miskin yang ada. Sampai satu malam, di 10 malam terakhir Ramadan, dia melakukan qiyamul lail. Dia merasakan sakit pada tubuhnya. Lalu dia pun berdoa memohon pada Allah agar kiranya Allah meringankan rasa sakit yang dialaminya dan agar Allah menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Sampai akhirnya dia tertidur di malam itu. Di dalam tidurnya dia merasakan seakan-akan ada seseorang yang mempermainkan wajahnya. Dia pun terkejut. Dan dia menduga
inilah saatnya saya akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Segera ia bangun, segera dia ambil air wudhu, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berharap seandainya itu adalah saat-saat kematiannya. Ia ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia bersyahadat. Dia menunggu apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya dia tertidur. Dan sampai pagi tidak terjadi apapun. Bahkan yang mengejutkan, begitu dia bangun di pagi hari, dia merasakan badannya begitu segar. Dia merasakan badannya begitu sehat. Dan untuk meyakinkan, dia datang ke dokter untuk mengecek kesehatannya. Dan betapa terkejutnya si dokter ini bahwa ternyata si ibu tadi sudah sehat total. Tidak ada penyakit sama sekali. 3 kisah nyata ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita. Mari kita manfaatkan kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini untuk memohon kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah ini. Tidak ada yang bisa menghilangkan semua ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.